Hai, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Dr. Ocha Mar Channel. Apa kabar semua pemirsa dan teman-teman? Baik-baik kan? Semoga kita di tahun 2022 ini dalam keadaan sehat semuanya dan semakin sehat. Kita mau bicara apa nih hari ini? Kita saat ini mau bicara mengenai stroke ringan yang terjadi pada usia muda. Kita bicara stroke ringan ya, bukan yang berat-berat. Karena yang stroke ringan ini yang sering terjadi dan sering sekali diabaikan. Stroke ringan ini seringkali disebut dengan TIA, TIA, Transient Ischemic Attack. Transient Ischemic Attack atau TIA ini terjadi sama kayak namanya attack, tiba-tiba. Jadi sering dianggap enteng sama orang yang terkena itu karena mereka nggak tahu. Mereka taunya cuma begini aja, ntar juga hilang gitu. Nah beberapa kali kena seperti itu, jadi mereka merasa ntar hilang lah, berapa menit lagi juga hilang gitu. Memang benar. Nah kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Sebelumnya kita bicara dulu mengenai definisi stroke. Stroke itu didefinisikan adalah ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi atau kelainan neurologi baik secara vokal ataupun global, dan dia bisa menjadi lebih berat. Dan kalau sudah lebih berat itu akan susah tertangani dan bisa berlangsung 24 jam dan bisa menyebabkan kematian. Saat ini kita berbicara mengenai TIA aja ya teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadi TIA ini? TIA ini terjadi oleh karena penyumbatan pembuluh darah yang kecil di otak. Nah, ini bisa hancur sendiri dia. Biasanya sering terjadi itu penyumbatan kepada orang-orang yang sering mengkonsumsi lemak. Jadi, penyumbatannya itu biasanya terjadi karena lemak. Kita harus berhati-hati ya makan, kita harus hidup sehat dan mengerti makanan apa yang harus kita makan. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan gorengan-gorengan, tapi kita harus menjaga dan menakar kuantitasnya. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai gejala-gejala apa sih yang sering terjadi pada orang yang terkena stroke ringan ini atau yang sering disebut TIA ini. Karena TIA ini sangat-sangat kecil di pembuluh darah otak yang terkena, itu bisa cepat sekali hilang, tapi bisa dengan tiba-tiba begini nih ceritanya. Kalau misalnya tiba-tiba kita terasa kayak ngantuk, langsung ketiduran gitu, gak fokus. Nah itu biasanya orang menganggap bilang, aduh ini karena gue ngantuk banget nih, tadi malam gue kagak tidur gitu. Padahal sebetulnya itu sudah merupakan sebuah warning dari tubuh kita. Kemudian apalagi yang sering terjadi? Sering terjadi itu kita sulit menelan, tiba-tiba kita sulit menelan, tapi kita menganggap itu hal remeh. Dan kalau misalnya terjadi beberapa kali bisa memperberat. Apalagi yang sering terjadi? Kesemutan. Jadi ini bisa kesemutan di tangan, bisa kesemutan, itu bisa terjadi seperti itu. Apalagi yang bisa terjadi? Ada rasa pusing, nyeri kepala berat, vertigo atau berputar. Kemudian apalagi? Kita susah ngontrol buang air kecil dan buang air besar. Aduh nggak ketahan nih pipisnya gitu loh. Pipis nih tiba-tiba pengen pipis saja gitu. Nah, kemudian apalagi yang terjadi pada saat kita berbicara nih, misalnya berbicara dengan lawan main kita, tiba-tiba kita nggak fokus dan konsentrasinya sangat susah difokuskan, sangat susah berkonsentrasi. Nah, itu kita harus berhati-hati. Itu warning kepada diri kita. Kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, karena pembuluh darah di otak itu yang kecil yang kena itu kan bisa hancur sendiri. Tadi yang pertama saya bilang kan gitu ya, dia hancur sendiri. Nah hancur sendiri dia bisa hilang sendiri, jadi lepas lagi. Nah ini terjadi yang gagal fokus dan yang lain-lainnya itu terjadi karena adanya penyumbatan itu, kemudian tidak ada suplai makanan ke jaringan otak. Nah suplai makanan ke jaringan otak itu nggak ada, makanya terjadi gangguan-gangguan tadi. Nah ini kita harus aware dengan hal itu. Nah apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah kena itu? Yang pertama ya kita harus ke dokter, pastinya harus ke dokter. Apalagi kalau terjadi berulang-ulang, jangan sampai nanti kita nggak ngerti,
tiba-tiba sudah masuk ke dalam pembuluh darah yang besar, tiba-tiba terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu loh. Oleh karena yang berulang-ulang terus terjadi seperti itu dan kita tidak pergi ke dokter. Kita pergi ke dokter, kita periksakan diri kita secara berkala. Kita medical check up lah setahun sekali kita medical check up. Medical check up itu penting. Kenapa? Karena itu untuk mencegah, dan kita tahu tubuh kita ini ada apa, ada yang lain nggak di tubuh kita. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita konsumsi. Kita harus berjaga-jaga. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Ubah gaya hidup kita. Ubah gaya hidup kita yang sering tadinya makan makanan yang goreng-gorengan, makan lemak-lemak, cobalah kita kurangi. Nah, kita kurangi. Waktu kita pergi ke dokter, kita bisa memeriksa laboratorium kan. Nah, kita bisa lihat di situ apa yang harus kita kurangi. Kemudian apalagi lebih banyak makan buah sama sayur aja. Makan banyak buah sama sayur itu lebih sehat. Kemudian tidur yang cukup. Apalagi kita lakukan manajemen stres pada diri sendiri. Karena kalau orang yang sudah mengalami gangguan seperti ini berulang-ulang, akhirnya mereka kepikiran stres, dan itu harus dilakukan. Kita terapkan manajemen stres pada diri kita sendiri ya. Itu yang saya mau sampaikan, informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa ya teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita akan bicara lagi mengenai topik yang menarik lagi. Oke, bye, sampai jumpa, salam.